Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda sadari bukanlah sesuatu yang bisa dipahami semua orang. Ini melampaui sekadar angka malaikat atau aplikasi meditasi. Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi pada sedikit orang di dunia. Orang-orang yang tidak sekadar terbangun secara spiritual, melainkan yang sejak awal memang dilahirkan untuk menuntun orang lain keluar dari kabut. Mungkin Anda belum menyadarinya, tetapi ada sebuah gejala batin yang selama ini Anda alami, sebuah tanda bahwa Anda termasuk di antara jiwa terpilih. Gejala ini bukanlah sesuatu yang mencolok atau dramatis. Faktanya, kebanyakan orang sama sekali tidak menyadarinya. Namun bagi mereka yang merasakannya, satu tanda ini mulai mengubah segalanya. Pikiran Anda, emosi Anda, identitas Anda, bahkan seluruh realitas hidup Anda. Sebagian besar orang mengabaikannya ketika mulai muncul. Mereka menganggapnya sebagai stres, kelelahan, atau perasaan aneh. Namun sesungguhnya, ini bukanlah kebingungan. Ini adalah sebuah aktivasi momen ketika jiwa Anda mulai mengingat kembali alasan ia datang ke dunia ini. Dan inilah yang membuatnya begitu langka. Gejala ini tidak dialami semua orang. Ia hanya muncul bagi mereka yang energinya cukup kuat untuk memikul bobot transformasi kolektif. Jika Anda mengalaminya, itu bukanlah kebetulan. Itu bukan sesuatu yang sementara. Dan itu tidak akan hilang. Mari kita ungkap 8 lapisan pengalaman yang membentuk satu gejala langka sekaligus kuat ini dan mengapa, jika Anda merasakannya, itu berarti Anda tidak hanya sedang terbangun, Anda sedang dipilih. Lapisan 1. Anda tidak lagi mengenali kehidupan yang Anda bangun dan Anda tidak bisa kembali. Gejala ini sering muncul dengan tenang. Ia tidak datang seperti guntur yang menggelegar. Ia menyelinap masuk di hari-hari biasa. Anda sedang berkendara menuju pekerjaan, menggulir ponsel, atau melipat cucian. Tiba-tiba pikiran itu muncul. Ini tidak terasa seperti diri saya lagi. Pekerjaan, hubungan, tujuan, bahkan identitas Anda mulai terasa seperti sesuatu yang dipinjam. Seolah Anda mewarisi kehidupan yang sebenarnya bukan milik Anda. Anda mulai mengajukan pertanyaan yang tak pernah Anda tanyakan sebelumnya. Mengapa saya peduli akan hal ini? Siapa yang mengatakan ini penting? Sejak kapan saya berhenti merasa hidup? Awalnya, Anda mungkin mencoba menepisnya, mengubah rutinitas, pergi berlibur, melakukan sesuatu yang menyenangkan. Namun, perasaan itu semakin dalam. Ia tumbuh menjadi ketidakselarasan energi antara diri batin Anda dengan kehidupan luar Anda. Inilah lapisan pertama dari kebangkitan jiwa terpilih, perombakan diri palsu. Tidak semua orang melaluinya. Banyak orang dapat terus hidup dalam tidur panjang sepanjang hidupnya. Namun jiwa-jiwa terpilih, mereka akan ditarik keluar dari realitas lama. Entah mereka siap atau tidak, Anda akan merasa terbelah. Sebagian dari diri Anda ingin kembali pada kenyamanan, tetapi Anda tidak bisa. Ilusi itu tidak lagi pas. Dan sekalipun Anda mencoba kembali, pintu-pintu lama tertutup. Karena ini bukan sekadar perubahan. Ini adalah kepergian. Anda meninggalkan seluruh versi lama dari diri Anda. Dan sekali ini dimulai, Anda tidak bisa lagi mengabaikan apa yang kini Anda rasakan. Lapisan 2. Wajah-wajah yang dulu terasa akrab, kini terasa asing. Setelah keterputusan awal dari lingkungan, pergeseran kedua datang lebih kuat. Hubungan Anda mulai berubah. Orang-orang yang dulu terasa dekat, kini terasa jauh. Percakapan menjadi dangkal. Irama kebersamaan mulai tidak selaras. Anda mungkin duduk di hadapan seseorang yang sudah Anda kenal bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba terasa seperti berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ini bukan karena Anda lebih baik dari mereka, melainkan karena energi Anda bergerak menuju frekuensi yang lebih tinggi, sementara energi mereka mungkin belum. Ketidakselarasan itu menimbulkan gesekan. Anda akan mulai melihat interaksi yang aneh, sahabat yang menjauh, orang terkasih yang salah paham pada kata-kata Anda, atau ruang sosial yang dulu hangat kini terasa berat secara energi. Tahap ini bisa sangat menyakitkan dan penuh kesepian. Banyak orang begitu takut melalui fase ini hingga memilih meninggalkan kebangkitannya, hanya demi menjaga kedamaian semu. Tetapi jiwa-jiwa terpilih tetap melaluinya. Mengapa? Karena jiwa mereka tidak mengizinkan mereka kembali berpura-pura. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi bagian dari gejala ini bukanlah tentang penolakan. Ia adalah tentang penyesuaian ulang. Alam semesta sedang menata ulang hubungan Anda agar sesuai dengan frekuensi baru yang sedang Anda tumbuhi. Proses ini menyakitkan. Ia membuat Anda merasa terasing, namun pada saat yang sama,
Ia mempersiapkan Anda untuk menarik hubungan-hubungan baru yang benar-benar mencerminkan kebenaran diri Anda, bukan diri lama Anda. Lapisan 3, Anda mengalami kepekaan energi yang membuat dunia terasa bising. Tiba-tiba, dunia terasa terlalu bising, terlalu terang, terlalu berlebihan. Lingkungan yang dulu mudah Anda jalani, tempat ramai, acara sosial, ruang dengan banyak rangsangan, mulai cepat menguras energi Anda. Ini bukan kecemasan sosial. Ini adalah kepekaan energi. Sistem diri Anda tidak lagi disetel untuk menoleransi apa yang dulu terserap tanpa disadari. Indera Anda menjadi lebih tajam. Anda mulai merasakan niat orang lain, tekanan batin mereka, energi mereka. Anda mungkin merasa perlu lebih banyak menyendiri, lebih sering berada di alam, lebih banyak diam bukan karena takut, tetapi karena kebutuhan. Tubuh Anda merindukan penyelarasan kembali. Bahkan, Anda bisa menjadi sensitif terhadap makanan, teknologi, atau kebisingan yang sebelumnya Anda abaikan. Hal ini bisa membingungkan dan terasa merepotkan. Tetapi ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa medan energi Anda sedang dimurnikan untuk tujuan yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih tidak hanya melihat dunia, mereka juga merasakannya. Dan itu tidak mudah dalam masyarakat yang dibangun di atas ketumpulan emosi dan stimulasi berlebihan. Tahap ini memaksa Anda untuk membangun batas, untuk memilih kemana energi Anda mengalir, untuk menyadari bahwa perlindungan bukanlah isolasi, melainkan persiapan. Anda sedang dilatih untuk merasakan hal-hal yang diabaikan orang lain, dan kepekaan itu bukan kekurangan. Itu adalah kompas Anda sekarang. Lapisan 4. Anda kehilangan minat untuk bersaing. Bahkan saat Anda sedang menang, seiring kebangkitan Anda semakin dalam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dorongan untuk membuktikan diri mulai memudar. Anda mungkin masih berhasil, Anda mungkin masih memiliki tujuan, tetapi rasa lapar untuk mendominasi, mengungguli, menjadi yang terbaik perlahan menghilang. Awalnya, hal ini bisa terasa seperti Anda kehilangan ambisi. Tetapi sesungguhnya tidak. Anda hanya mengganti kompetisi dengan tujuan. Anda tidak lagi peduli untuk menaiki tangga yang sebenarnya tidak membawa ke arah yang bermakna. Ego Anda berhenti haus akan tepuk tangan. Dan sebagai gantinya, muncul hasrat untuk melayani, mencipta, dan mengekspresikan diri tanpa mengejar pengakuan. Disinilah jiwa-jiwa terpilih mulai benar-benar terpisah dari keramaian. Sementara orang lain mengejar visibilitas, Anda mengejar dampak. Sementara orang lain ingin mengendalikan, Anda menginginkan penyelarasan. Anda mulai menyadari bahwa nilai diri Anda tidak pernah ada pada riwayat pekerjaan, jumlah pengikut, atau gaji Anda. Jiwa Anda tidak ingin menang, ia ingin terbangun. Dan begitu hasrat itu menjadi bintang penuntun Anda berhenti merasa perlu berjuang memperebutkan ruang dalam sistem yang sudah tidak lagi Anda percayai. Sebaliknya, Anda mulai membangun hal-hal yang bahkan orang lain belum berani bayangkan. Lapisan 5. Waktu terasa terdistorsi, dan pola pikir linier tidak lagi masuk akal. Anda mulai menyadarinya dalam momen-momen kecil. Anda melihat jam dan menyadari 1 jam telah berlalu, padahal terasa hanya 5 menit. Atau sebaliknya, baru duduk 1 menit. Tetapi, terasa seperti telah melayang dalam jam-jam penuh pikiran. Ini bukan karena kurang fokus, bukan pula gangguan perhatian. Ini adalah hasil dari kesadaran yang terbangun, yang tidak lagi selaras dengan waktu linear. Sebagian besar orang hidup dengan jam rutinitas, tenggat waktu, jadwal. Namun ketika Anda mulai terbangun secara spiritual, persepsi Anda tentang waktu bergeser total. Mengapa? Karena kesadaran Anda mulai menyentuh momen saat ini begitu dalam, sehingga masa lalu dan masa depan kehilangan cengkeramannya. Anda mulai merasakan bahwa segalanya terjadi sekaligus, bahwa intuisi lebih dapat diandalkan dibanding rencana, bahwa waktu dalam hidup bukan selalu soal kendali, melainkan tentang penyelarasan. Anda mungkin merasa lebih sulit bertahan pada rutinitas kaku, atau merasa terlepas dari tujuan jangka panjang yang dulu mendorong Anda. Ini bukan kemalasan. Ini adalah kompas batin Anda yang beralih dari jam menuju frekuensi aliran. Anda mulai mempercayai dorongan batin lebih daripada tanggal. Anda mulai melihat sinkronisitas orang yang tepat, tempat yang tepat, pesan yang tepat hadir ketika mereka dibutuhkan, bukan ketika Anda mengharapkannya. Dan semakin Anda mengizinkannya, semakin waktu menjadi sesuatu yang Anda arungi, bukan sesuatu yang Anda kejar. Lapisan 6. Hasrat mendalam untuk menyendiri, meski Anda tidak kesepian. Salah satu gejala paling aneh dari jiwa yang terpilih
adalah semakin kuatnya dorongan untuk menyendiri, meski Anda tidak merasa sedih, bosan, atau kesepian. Anda hanya merasa lebih baik saat sendiri. Ini bukanlah isolasi. Anda tetap mencintai manusia. Anda tetap peduli. Tetapi sesuatu di dalam diri Anda mulai merasakan kebutuhan akan keheningan agar bisa mendengar sesuatu yang penting. Hal ini sering muncul setelah fase kepekaan energi. Terlalu lama berada di sekitar orang lain mulai membuat energi Anda kabur. Bahkan percakapan ringan bisa terasa menguras tenaga. Bukan persoalan pribadi, ini persoalan energi. Anda mungkin mulai menarik diri dari rencana sosial, mematikan notifikasi yang tiada henti, atau menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan apapun dan menikmatinya. Ini terjadi karena jiwa Anda sedang menata ulang dirinya. Kesendirian menjadi ruang integrasi. Disitulah pesan batin mendarat. Disitulah sistem saraf Anda berhenti bersiap menghadapi kebisingan. Kebanyakan orang takut sendirian, tetapi jiwa terpilih mulai memahami. Sendiri bukan berarti kosong. Sendiri adalah ruang suci. Dan ironisnya, semakin banyak waktu yang Anda habiskan dalam keheningan, semakin besar kekuatan yang Anda bawa saat kembali ke dunia. Karena kesendirian tidak melemahkan Anda, ia justru memperkuat sinyal Anda. Keheningan adalah tempat jiwa terpilih mengisi ulang kejernihan spiritualnya dan menemukan kembali tugasnya. Lapisan 7. Anda mulai merasakan sebuah misi. Meski belum tahu apa itu, sesuatu mulai bangkit di dalam diri Anda. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, namun terasa begitu jelas. Anda merasakan ada sesuatu yang Anda datang untuk lakukan sesuatu yang khusus. Bukan hanya untuk ada, bukan hanya untuk bertahan hidup, melainkan untuk melayani dengan cara yang unik bagi Anda. Namun, bagian yang membuat frustrasi adalah Anda belum bisa mendefinisikannya. Anda belum melihat gambaran penuh. Sesekali, mungkin Anda mendapat kilasan dalam mimpi atau momen inspirasi, tetapi detailnya samar. Satu hal yang pasti Anda tahu, apa yang Anda lakukan sekarang sudah tidak lagi cukup. Disinilah banyak jiwa terpilih mulai bergulat dengan identitasnya. Anda bisa saja kehilangan minat pada pekerjaan, peran, atau label yang dahulu memberi rasa aman. Anda tidak lagi puas dengan yang normal. Anda merasa ditarik menuju sesuatu yang lebih tinggi, meski hal itu belum tampak di realitas luar Anda. Perasaan ini tidak akan hilang. Justru semakin Anda mengabaikannya, semakin keras ia terdengar. Ini bukan imajinasi. Ini adalah jiwa Anda yang memberi sinyal bahwa tugas sejati Anda mulai muncul ke permukaan. Anda mungkin tidak dimaksudkan untuk mengubah dunia secara terbuka. Misi Anda bisa jadi bersifat tenang, pribadi, dan sakral. Tetapi apapun bentuknya, itu nyata. Dan jika Anda sudah merasakannya sekarang, artinya kebangkitan Anda telah memasuki tahap yang jarang dicapai kebanyakan orang. Pengenalan jiwa tanpa campur tangan ego. Lapisan 8. Anda tidak lagi bisa berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Inilah lapisan terakhir, dan ini adalah yang mengubah segalanya. Karena begitu tahap ini datang, tidak ada jalan kembali. Anda kehilangan kemampuan untuk berpura-pura. Anda tidak bisa lagi memaksakan senyum. Anda tidak bisa lagi terjebak dalam percakapan tanpa makna. Anda tidak bisa lagi hadir sebagai versi yang diperkecil dari diri Anda hanya untuk membuat orang lain nyaman. Anda tidak menjadi kasar. Anda menjadi tulus. Dan ketulusan itu mulai memancar begitu kuat hingga mengubah cara orang lain merespons Anda. Sebagian merasa tidak nyaman. Sebagian lainnya merasa tertarik. Tetapi Anda merasa bebas. Inilah gejala terdalam dari kebangkitan jiwa terpilih. Kembalinya Anda pada kebenaran. Anda tidak lagi membentuk diri sesuai ekspektasi. Anda tidak lagi membangun identitas berdasarkan siapa yang orang lain ingin Anda jadi. Anda tidak lagi rela mengecilkan diri hanya agar disukai. Anda menjadi teguh, bukan dalam kesombongan, tetapi dalam kejernihan. Dan kejernihan ini membuat hidup menjadi lebih sederhana, bukan lebih sulit. Keputusan menjadi lebih mudah, batas menjadi lebih jelas. Anda berhenti meminta maaf atas keberadaan Anda. Karena begitu Anda mengingat siapa diri Anda berhenti bertingkah seperti seseorang yang bukan diri Anda. Dan pada saat itulah kebangkitan menjadi permanen. Bukan karena Anda telah menguasai segalanya, tetapi karena Anda berhenti berpura-pura. Dan di dunia yang dibangun atas dasar penampilan dan pencapaian, hal ini membuat Anda menjadi sangat langka. Jika Anda telah mengalami lapisan-lapisan ini, bahkan hanya sebagian saja, pahamilah sesuatu yang jarang sekali didengar orang.
Anda tidak sedang kehilangan akal. Anda tidak tersesat. Anda tidak rusak. Anda sedang terbangun dengan cara yang hanya dialami oleh sedikit jiwa di dunia ini. Gejala batin ini bukanlah kebetulan. Ini bukan efek samping dari stres atau perubahan hidup yang sementara. Ini adalah jiwa Anda yang sedang mengaktifkan garis waktu yang lebih dalam sebuah perjalanan di mana Anda tidak lagi hidup hanya untuk bertahan, tetapi untuk mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Anda hadir di sini untuk membantu orang lain, ya tetapi bukan dengan mengorbankan diri Anda. Anda hadir untuk hidup sebagai wujud manusia yang sepenuhnya terbangun, membumi, dan berdaya yang memancarkan seperti apa rasanya kebenaran dalam bentuk nyata. Itulah sebabnya kehidupan lama Anda tidak lagi sesuai. Itulah sebabnya dunia terasa lebih bising. Itulah sebabnya Anda ditarik ke dalam. Anda tidak sekadar melewati sebuah kebangkitan batin. Anda sedang dipersiapkan untuk memimpin. Jika hal ini berbicara kepada Anda, nyatakan dalam hati, saya merasakan kebangkitan ini di dalam jiwa saya. Mari kita tegaskan bersama, karena jiwa-jiwa terpilih tidak berjalan di jalan ini sendirian. Dan sebelum Anda melangkah lebih jauh, tanyakanlah pada diri Anda. Sekarang setelah Anda mengingat hal ini, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda melindunginya dari dunia yang masih tertidur?